Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama selalu kita aturkan, kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun untuk hari ini full online karena saya sedang ada di luar eh, kota. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah, menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, keberkahan dan juga moga-moga menjadi wasilah Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita adalah termasuk umat-umatnya yang selalu setia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, terutama tidak mudah memang berpegang teguh menghidupkan sunnah uh, Nabi di akhir di akhir zaman ya, sehingga Rasulullah SAW memuji umatnya yang jauh dari segi waktu, jauh dari segi jarak, tidak pernah bertemu dengannya, tapi beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, mencintai Nabi, Nabi Muhammad, bahkan mentaatinya, ya, kemudian mengikutinya dan meneladaninya sebagai bukti kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Rasulullah menjuluki umat yang jauh dari segi waktu dan tempat tidak pernah bertemu, tapi beriman mencintainya dengan kecintaan yang tinggi. Itulah kata Rasul sebagai umat yang terbaik. Ya. Moga-moga kita termasuk umat yang terbaik. Ya. Baik, apa namanya, hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tadabbur, kajian tadabbur apa namanya Al-Quran ini. Moga-moga yang akan kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya, tadabbur surah Al-Baqarah, yaitu ayat eh, 63 ya, dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqakum," dan ingatlah ketika kami mengambil janji, janji dari kamu, janji pada kamu, janji atas kamu, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung. Ya. Tur ini adalah gunung, ada yang menyebut bukit, ada yang menyebut gunung. Ini Gunung Tur.
yang sebagian menyebut di daerah Sinai, fauqakum, di atasmu. Kemudian Allah berfirman, khudhu ma atainakum. Pegang teguhlah apa yang telah atainakum, yang telah kami berikan kepadamu. Bikuwatin, ya, dengan teguh, ya, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Pelajari apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya yang masih menceritakan tentang Bani Israel yang tidak lain adalah nenek moyang atau generasi terdahulu dari Yahudi yang sekarang. Tentu saja ini firman ini dibacakan oleh Rasulullah di Madinah di hadapan utusan-utusan atau pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok Yahudi yang ada di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, wahyu Allah yang Rasul terima ini, yang menceritakan tentang masa lampau, yaitu masa ketika Nabiullah Musa alaihissalam membimbing orang Yahudi. Bahkan tidak hanya masa itu, masa sebelum Nabi Musa, yaitu masa ketika bapak-bapak Bani Israel, termasuk adalah Nabi Yakub sendiri. Ya. Walaupun ini konteksnya adalah pada masa Nabi Musa, tapi adalah pendahulu Yahudi diingatkan oleh Allah melalui firman ini. Karena kita sudah pernah bahas ya, mengapa hikmahnya Allah menjadikan kaum Yahudi ini menjadi model untuk jadi peringatan dan menjadi pelajaran bagi umat-umat sekarang maupun umat yang sesudahnya, artinya kita. Karena memang bangsa Yahudi ini bangsa yang secara keturunan jelas gitu ya. Bahkan secara keturunan dia orang yang dimuliakan, keturunan para nabi, bayangkan. Ya. Turunan dari nabi, nabi yang dimuliakan Allah Yakub, ya. Yang seharusnya memberikan teladan, menjadi contoh, ya. Yahudi ini seharusnya menjadi contoh, menjadi teladan sebagai umat yang harus jadi apa ya? Menjadi menjadi uh, miniatur bagaimana profil golongan yang dari keturunan orang yang mulia para nabi yang seharusnya memberikan teladan, ya, memberikan contoh. Tapi kita sudah mendengar atau sudah mengikuti sebelumnya bahwa dia ternyata adalah tidak sedikit menjadi orang-orang yang membangkang. Karena itu Rasulullah hanya membacakan saja kepada mereka. Ini loh berita dari Allah. Ini loh wahyu dari Allah tentang kalian. Nah ini kepada Yahudi di Madinah. Diingatkan dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, kata Allah. Dan kami angkat gunung di atasmu seraya beriman. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Pesannya pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu. Ini pesan. Walaupun ayat ini memberitakan tentang perilaku mereka, tentu tujuannya kepada kita semua. Ya. Kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia yang beriman, khususnya memang kepada orang-orang Yahudi dan kepada kita. Karena Al-Quran itu universal untuk seluruh manusia. Hudal linnas. Al-Quran itu hudal linnas untuk seluruh manusia. Walaupun ini peringatan ini adalah menyangkut orang-orang Yahudi, tapi umumnya adalah peringatan ini kepada kita. Pada kita semua. Pegang teguhlah, ini pesannya. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Ya. Pegang teguh, ambillah hukum yang ada di dalam. Agar kamu bertakwa. Itu pesan ayat 63.
Kemudian ayat 64, apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalika. Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalika walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian mereka itu berpaling. Kemudian kamu berpaling. Pesannya kan firman Allah, berpegang teguhlah kepada janji yang sudah apa namanya kalian ucapkan, ya. Tapi kemudian mereka itu berpaling. Kemudian itu menunjukkan pada awalnya dia berpegang teguh, tapi kemudian itu generasi yang setelahnya, generasi berikutnya sampai generasi ini itu berpaling. Ya. Kemudian juga menunjukkan bahwa mereka saat itu juga itu berpaling. Ya. Jadi kemudian itu bermakna bahwa ada dua. Kemudian itu akhirnya mereka tidak mau berpegang teguh, mereka berpaling. Dan itu terjadi pada umat, pada keturunan sebelum berikutnya juga. Mereka berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah, ya, karena dikatakan sumat tawal, kemudian mereka berpaling, mimba didzalik, setelah itu, kemudian setelah itu mereka berpaling. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Falaula fadlullahi alaikum. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kalau bukan karena Allah, rahmatnya, karunianya, kasih sayang Allah, pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini sekalian, ayat ini patut kita renungkan. Bahwa demikian indahnya ayat ini menceritakan apa namanya, bagaimana perilaku mereka. Dan ayat ini menjelaskan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan karunia. Allah itu pemberi karunia dan rahmat terbaik, ya. Sehingga mereka apa namanya masih mendapatkan karunia dan mereka termasuk orang-orang yang apa namanya yang masih diselamatkan. Nah, dari dua ayat ini, ya, dari tadabbur ayat 63 dan 64 ini ada beberapa yang dapat kita tadabburi. Pertama, bahwa Rasulullah SAW ini memaparkan kepada kaum Yahudi di Madinah saat itu tentang perjanjian dengan Allah yang sudah diucapkan oleh nenek moyang mereka ketika pada bahasa Nabi Musa alaihissalam. Jadi Rasulullah membacakan ini kepada apa namanya pada mereka, bagaimana ini. Nah, sampai-sampai ada kalimat kan waktu itu di ayat ini, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung. Jadi gunung ini gunung Tur, ada yang mengatakan gunung Tur Sina, ada yang menyebutkan gunung Sinai, ya. Gunung di situ adalah menandakan bahwa diangkatnya gunung di atas kepala-kepala mereka ini karena ada dua alasan itu. Pertama, ketika Nabi Musa menyampaikan apa yang telah diterima oleh Nabi Musa dari Allah, yang merupakan bagian dari kitab Taurat kepada mereka, mereka kan nggak mau gitu, nggak mau, beriman. Nggak mau saya kecuali kalau Tuhan yang langsung ngomong ke saya, gitu loh bahasa mereka itu. Sebagaimana Allah berbicara denganmu wahai Musa, itu memang mereka suka begitu, ya. Saya nggak mau mengikuti perjanjian itu kecuali kalau Tuhan sendiri yang ngomong kepada kami. Itu kan luar biasa kurang ajarnya. Sebagaimana Allah telah berbicara dengan kamu. Karena Gunung Tursina itu apa yang ditafsirkan oleh beberapa mufassir adalah gunung di mana ketika itu eh, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa atau Nabi Musa menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan salah, ini Gunung Tur, ya. Bukan Gunung Sur. Kalau Sur itu di Mekah atau di Saudi, di wilayah Jazirah Arab. Tapi kalau
Gunung Tur itu memang disebutkan di daerah sini atau daerah Palestina ya. Di daerah Palestina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perjalanan itu kan. Kemudian mereka sampaikan ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah, kemudian malah mereka tadi ya menjadikan eh, apa namanya eh, anak sapi itu kan sebagai sembahan. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah kurang lebih selama 40 harian ya untuk waktu itu untuk menerima ini. Ini tempat di mana itu. Nah, tempat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang telah mereka lakukan ini adalah apa ya ucapan mereka dengan mengatakan saya mau menepati kalau Tuhan sendiri yang langsung berbicara. Maka diangkat gunung itu di atas kepala-kepala mereka. Dan ketika itu lalu mereka memang menepati, mereka beriman. Ya. Pada saat ketika melihat gunung ada di kepala mereka. Sebagian ulama mengatakan demikianlah pemahamannya. Ya. Ini bukan Allah marah, bukan Allah murka, tapi Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang disampaikan oleh nabinya yang mulia yaitu Nabi Musa. Ya kan? Dan tentu saja mengingatkan mereka agar mereka tidak berbicara dengan perbicaraan yang tidak baik, tidak sopan ya. Dengan mengatakan, saya mau beriman menepati kalau Tuhan yang bicara langsung dengan saya. Sehingga Allah mengangkat begitu di atas mereka ada gunung besar itu, lalu mereka itu baru beriman. Nah ini ciri orang-orang. Makanya sampai sekarang kalau dia masih merasa kuat, paling tinggi tidak ada yang tidak dalam ancaman hidupnya, oh mereka akan bandel. Mereka akan tetap melakukan apa yang dianggap baik menurutnya. Mereka baru akan apa ya? Baru mereka akan menepati ketika dia dalam ancaman, dalam ketakutan, sebagaimana yang ditunjukkan ketika Allah mengangkat Gunung Tur ini di atas kepala. Baru mereka beriman, ya. Jadi itu kurang lebih kalau berdasarkan yang saya pelajari dari para mufassir, mengapa Allah menggunakan warofa'na fawqakumut tur dan kami angkat gunung ini fawqa di atas kepala-kepala mereka ya dan mereka kembali ya dan mereka menjadi orang-orang yang alakum tatakun akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menunjukkan diangkatnya gunung Tur ini bahwa Allah nggak main-main ini ya kan. Nggak main-main ini janji ini. Kalau kalian tidak menepati janji, maka gunung ini akan menghancurkan kalian. Makanya hikmah berikutnya dari ayat 6364 ini perintah agar kita menepati janji Allah dengan kuat, agar mereka menepati janji Allah dan agar kita juga menepati janji Allah dengan kuat, serius dan tidak main-main. Tidak ada janji yang paling penting, yang paling harus kita lakukan untuk kita ada janji kepada Allah. Ya, makanya di situ katakan pegang janji ini dengan teguh, dengan kuat. Kuat itu apa sih? Jangan main-main. Ya, harus dengan sabar. Ya, harus dengan serius. Ya, kita ini kan sering ya janji dengan Allah main-main, tapi janji dengan teman itu serius banget. Ya. Kalau janji jam sekian nggak mau nggak mau apa ya, nggak mau telat, malu kalau telat. Kalau kalau janji nih kepada orang, tapi janji kepada Allah, sholat di awal waktu, tegakkan aturan Allah, ya. Jangan melanggar perintah. Kita main-main. Itu kita juga kena pelajaran ini. Perintah agar menepati janji Allah dengan kuat. Kuat itu dengan seluruh tenaga yang kamu miliki. Dengan semampu kamu. Ini contoh saja ya perintah sholat saja. Itu kan perintah sholat di awal waktu dan bahkan sampai Allah mengatakan kalau kamu tidak sanggup berdiri, duduk. Kalau nggak duduk berbaring. Itu perintah. Jangan main-main dengan janji Allah. Kita semua ini sudah terikat janji Allah. Bahkan ketika ada di dalam rahim ibu kita pun kita sudah berjanji. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Iya benar engkau lah Tuhan kami ya Allah. Jadi dengan kuat saudara. Kuat itu semampu kita.
semampu kita, ya. Jangan mudah melanggar, supaya kita tidak kena model orang-orang yang melanggar perintah Allah, terutama ada orang Yahudi ini. Paling meremehkan ini janji. Tidak serius. Kemudian jangan main-main ya. Ini jangan memegang janji Allah itu kuat semampunya, serius artinya adalah apa ya? Serius itu ya serius itu fokus ya. Serius itu artinya bersungguh-sungguh ya. Serius itu artinya benar-benar dengan perencanaan yang baik ya. Dan tidak main-main. Artinya jangan asal-asalan. Kalau menepati janji dengan Allah itu asal-asalan saja, tapi kalau janji dengan orang lain, Masya Allah gitu ya. Malah malah kalau janji dengan orang yang mau ketemu kayaknya kita harus bawa hadiah, kita harus berikan ini, anu. Tapi janji dengan Allah seadanya, seharusnya tidak demikian ya kita. Ini pegang ya, jangan menepati janji Allah itu jangan hanya menepati saja, minimalis gitu. Jangan minimalis dengan Allah itu, tapi dengan semaksimal, kuat, serius, dan tidak main-main. Ini hikmahnya. Yang ketiga, kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Jadi perintah tadi itu perintah kepada orang-orang Bani Israel Yahudi untuk berhukum, mengambil hukum dari hukum yang ada di dalam Taurat, dalam kehidupan. Jangan sampai kamu berhukum dengan hukum selain Allah, hukum dengan menggunakan hawa nafsumu, dengan hukum yang berlaku di antara kalian. Jadi ini, saudara sekalian, ini pelajaran penting bagi kita. Ketika Allah sudah memberikan aturan terbaik untuk yang menegakkan keadilan, aturan yang menegakkan kasih sayang, aturan yang menegakkan kebaikan, aturan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Tapi kita malah mengambil yang lain, hukum yang lain. Nah, ini juga ketika dikatakan seperti itu, mereka mau. Kenapa? Karena ada ancaman di atas kepala mereka adalah ada gunung. So, ada gunung Tur, ada gunung besar itu. Jadi kewajiban berhukum dengan hukum syariah yang telah Allah berikan. Caranya gimana? Pertama harus mempelajarinya. Baca itu hukum Allah, pelajari. Makanya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis yang merupakan kajian pagi pokok dalam uh, apa namanya Al-Qur'an ini. Karena memang kita harus mempelajari hukum Allah agar kita apa namanya termasuk hamba-hamba yang tadi yang menepati janji. Jadi menepati janji kepada Allah, janji untuk berhukum dengan menggunakan hukum Allah. Dan kita harus yakin bahwa hukum Allah hukum yang paling adil, hukum yang paling baik, hukum yang akan mendatangkan kebaikan yang berlimpah, hukum yang akan membawa keberkahan. Ya. Tidak ada hukum yang lebih adil, yang lebih baik melainkan hukum. Nah, di antara janji itu adalah yang keempat, janji akidah atau tauhid. Ini janji yang paling tinggi, ya. Janji untuk hanya beriman kepada Allah. Janji untuk beriman dan mengikuti Nabi Allah. Janji untuk tidak menyekutukan Allah. Itu janji utamanya sebetulnya. Jadi isi janji utama itu janji tauhid, ya. Makanya pintu Islam itu kan syahadat. Syahadat itu kan isinya bersaksi, berjanji, bersumpah. Jadi perjanjian yang benar itu perjanjian yang mengandung atau yang diselingi atau yang dikuatkan dengan sumpah. Dan sumpah, semua janji yang dengan Allah itu ada konsekuensi. Ya kan? Karena itu jangan membatalkan janji. Jangan merusak tauhid. Kenapa? Karena janji akidah tauhid yang merupakan janji utama ini tidak dapat dilenturkan atau digoyang-goyang ya, atau ditarik ulur atau dipermainkan. Jangan mempermainkan urusan tauhid ya. Jangan mempermainkan urusan akidah karena konsekuensinya besar, Saudara. Berat, ya kan? Nah, sikap orang yang beriman ya, tadabbur ini pelajaran bagi kita. Bagi orang yang beriman, cirinya adalah orang yang beriman itu sangat kuat dan serius memegang janji Allah. Jadi kalau kita dikatakan orang yang beriman, itu ukurannya ini. Sejauh mana
kita ini serius, kemudian apa ya, mengerahkan seluruh kekuatan untuk menepati, memegang, menepati janji dengan Allah. Ciri orang yang beriman itu komitmennya kepada Allah, komitmennya terhadap janji. Sebetulnya janji ini secara umum ya, karena orang berjanji itu kan juga karena Allah. Misalnya saya berjanji dengan ini, itu kan biasanya diawali dengan atas nama Allah, saya berjanji gini-gini. Jadi perjanjian dengan makhluk, dengan manusia pun, hakikatnya memegang janji dengan Allah, karena diawali dengan atas nama Allah biasanya. Nah, apalagi janji dengan Allah langsung, janji akhir. Jadi orang yang beriman itu cirinya ini. Kalau kita lemah dalam memegang janji dengan Allah, menepati janji, nggak serius, main-main, ya jangan-jangan kita malah terkena peringatan dari Allah sebagaimana perilaku Yahudi ini. Mereka sangat mempermudah apa berbuat main-main dengan janji Allah. Orang yang beriman adalah sangat kuat dan serius memegang janji Allah SWT. Nah, karena itu orang yang tidak seperti ini, orang yang apa ya, tidak kuat atau mempermainkan janji Allah. Itulah contohnya kaum Bani Israel. Makanya sebaliknya Bani Israel atau kaum Yahudi itu sudah terkenal tabiatnya sangat suka berpaling dari perjanjian. Ya, buat perjanjian dan orang Yahudi itu capek di kita. Karena mereka jangankan janji dengan kita, janji dengan Allah saja dia permainkan. Janji dengan para nabi saja itu dipermainkan sama dia. Itu mereka memang begitu, saudara. Ya. Mereka sangat apa ya, sangat mudah meremehkan apa namanya janji ini. Ya. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita. Kemudian, nah di ayat 64 dikatakan di situ bahwa summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minhum. Masya Allah, Allah itu Maha Kasih Sayang. Tapi Allah masih memberikan kesempatan. Allah masih memberikan, istilahnya memberikan ampunan. Allah masih memberikan kesempatan. Allah masih memberikan waktu, ya, dalam bentuk karunia untuk keselamatan bagi mereka. Ya. Jadi mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan karena di keturunan Nabi saja itu. Tapi sebetulnya Allah memberikan ini kepada siapa saja. Yang dicontohkan di sini adalah Yahudi. Bahasa gampangnya gitu ya. Orang Yahudi ini yang dulunya kayak gitu sudah mendapat nikmat paling banyak, kasih makanan, dan di padang pasir Allah mendatangkan makanan manna wa salwa, tapi minta yang lain kan ayat kemarin. Di padang pasir malah mintanya bawang putih, bawang merah, ketimun. Gimana? Udah dikasih yang baik gitu. Kemudian tapi Allah masih memberikan waktu kepada mereka. Ingat, Allah memberikan waktu, memberikan kesempatan, memberikan karunia ya kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali kepada perjanjian dengan Allah. Ingat, kita semua terikat oleh janji. Janji sebagai khalifah, janji sebagai hamba Allah, janji hanya untuk beriman kepada Allah, janji untuk menaati para rasul. Tapi sebaliknya para Yahudi ini memang tabiatnya berpaling dari perjanjian. Ya, sudah mengingkari Allah, musyrik, kemudian juga membunuh para nabi, ya, menyakiti nabi lah. Tapi Allah dengan karunia-Nya yang berlimpah, yang tiada berujung, dengan rahmat-Nya yang begitu berlimpah, masih memberikan kesempatan kepada kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kembali. Ya, sehingga mereka masih ada keturunan sampai sekarang. Jadi keturunan Bani Israel sampai sekarang, keturunan Yahudi ini dari dulu sampai sekarang ini diabadikan oleh Allah. Allah itu sayang. Bagi Allah mudah menghancurkan mereka, tapi biarkan itu jadi pelajaran kita semua. Pelajaran orang-orang lain. Bahwa keturunan Nabi pun tidak ada jaminan mereka itu tidak dikutuk. Ya, atau tidak diancam. Terus kalian, mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina a'tadu minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Nah, ini juga salah satu dari eh, bentuk lagi ya bandelnya mereka. Dan sungguh kamu telah mengetahui walaqad alimtum,
Walaqad alimtumul ladzina i'tadu. Dan sesungguhnya kamu, ini kalimatnya menggunakan walaqad. Kalau saya belajar di pesantren itu walaqad itu taukid, menegakkan, apalagi pakai kuat, pakai dua huruf, ya, dua huruf penguat. Walaqad, la itu sungguh, qad dan sungguh kamu telah mengetahui, ya, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran, ya, di antara kamu pada hari Sabtu. Hari Sabat itu hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ya. Jadi ini juga bentuk dari summa tawallaitum tadi. Mereka itu berpaling. Dan di antara apa namanya bentuk mereka yang mengingkari itu ini, ya, diberitakan oleh Allah. Ini kan yang kisah Bani Israel atau nenek moyang Yahudi di tempat yang lain ini. Kami telah mengetahui kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara hari Sabtu. Karena ini kan cerita lama ya, tapi Allah masih menggunakan lakot dan sungguh-sungguh, ya, supaya kita makin percaya bahwa ada di antara orang-orang Yahudi yang tinggal di dekat laut ini, ya kan, eh, oleh Allah diberikan apa namanya karunia berupa apa ya, berupa ikan gitu ya, ikan yang banyak, ya. Nah, Allah melarang mereka untuk mengambil ikan itu di hari Sabtu. Jadi awalnya mereka itu minta ada hari khusus untuk istirahat dan untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah menetapkan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu adalah hari untuk istirahat dan untuk beribadah khusus kepada Tuhan. Tapi mereka melanggar. Ya, ini ceritanya. Makanya kamu telah mengetahui orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Jadi kamu ini kepada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yahudi Madinah ya. Karena ini Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah. Dan kamu, kamu semua sudah tahu itu. Orang Yahudi yang di Madinah juga tahu berita ini. Berita tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pendahulu mereka, yaitu melanggar bahwa hari Sabtu itu seharusnya hari suci mereka lah, untuk beribadah khusus dan tidak bekerja, tidak boleh bekerja mencari ini, tapi mereka melanggar. Makanya kata Allah, lalu kami katakan pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya, paham ya? Jadi Nabi menyampaikan wahyu Allah tentang berita yang lampau kepada komunitas Yahudi atau kaum Yahudi di Madinah, bahwa pendahulu mereka itu pernah melakukan pelanggaran, yaitu melanggar hari Sabtu yang nggak boleh mencari ikan dan mencari ikan. Kemudian Allah mengutuk mereka, jadilah kamu kera yang hina. Apa apa nama tadabbur ayat ini? Tadabbur ayat ini kurang lebih seperti ini ya. Saya coba pahami. Bani Israel itu Yahudi telah meminta kepada Allah hari Sabtu sebagai hari khusus, hari suci untuk beribadah kepada Allah. Dan hari itu dilarang oleh Allah bekerja. Karena permintaan mereka. Berikan kami hari khusus untuk menyembah kepadamu, untuk khusus beda. Maka dijadikan hari Sabtu. Sehingga mereka sebenarnya hari Sabtu dilarang bekerja. Namun mereka melanggarnya. Yaitu pada hari Sabtu tersebut, mereka mencari ikan atau mengumpulkan ikan-ikan dalam keranjang dan mengambilnya pada hari esoknya. Jadi ceritanya begini, sudah minta hari Sabtu dan Allah menyetujui hari Sabtu adalah hari, ya, melalui nabinya hari beribadah. Itu ada godaan. Nah ini penting ya untuk kita semua. Ada godaan. Hari Sabtu itu pas ikan itu banyak, ya. Jadi dia mempunyai kayak teluk gitu ya. Ikan itu datang tuh hari Sabtu, hari-hari biasa itu mereka harus mancing susah payah. Ketika hari Sabtu, ikan itu datang sendiri. Tapi dia ingat janji. Hari Sabtu kan kita nggak boleh, kita kira begitu ya, untuk mencari ikan. Nggak boleh bekerja, harus beribadah nih khusus ini. Tapi ikan banyak. Nah gitu. Kan suka begitu ya kita dalam hidup ini, ya kan. Sudah ada komitmen ini, tapi ada godaan, ada cobaan. Ada komitmen untuk taat kepada Allah, ya. Tapi ada uang nih, ya. Ada rezeki nih. Padahal itu dilarang gitu. Nah,
Mereka cerdik, mereka licik. Coba itu. Karakter Yahudi adalah licik dan menyalahi janji dengan Allah. Jadi pada hari Sabtu, ikan banyak, mereka tergoda, tapi nggak boleh. Caranya gimana? Dia bendung itu, ya, dicari bendung, dibendung apa nu ikan itu dibendung di apa nu batasan dengan laut itu, dibiarin ada yang masuk dimasukkan di keramba-keramba begitu, nggak diambil sama dia, ngambilnya hari esoknya. Itu termasuk mempermainkan janji dengan Allah. Dia bermain-main dengan Allah. Dia mencoba apa ya bahasa gampangnya licik atau melicii ya melicii apa licik ya. Menyalahi janji dengan Allah dengan cara itu tadi. Emangnya Allah gampang ya kalau manusia sih dengan janji manusia mungkin bisa kita beralasan macam-macam. Dengan Allah, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui, mengetahui bahwa mereka licik ya. Karena bekerja itu bukan mengambil ikannya ya. Membendungnya itu bekerja, itu menyalahi ya kan. Akibatnya Allah menghukum mereka dengan dijadikan kera. Kera yang hina lagi. Kera saja sebagai makhluk mungkin nggak hina, tapi Allah mengatakan kera yang hina. Ini banyak mufasir. Gimana ini jadikan kera ini? Ada yang menafsirkan menjadi kera secara fisik. Ada yang mengatakan gitu. Jadi kera. Tapi ada yang menafsirkan lebih banyak para mufasir menjadi kera yang hina itu karakter dan sifatnya. Jadi manusia hilang sifat manusianya itu, tidak punya malu, suka mencuri. Itu kan kera itu gitu ya, suka ngambil harta orang, ya kan? Saya pernah punya juga, pernah saya waktu itu nginep di suatu apa tempat gitu, ada ini terus banyak kera ya. Ya, teman saya itu nggak apa nisain makanan di apa namanya di ya dia sarapan mungkin di teras gitu. Ada roti ini, kemudian ditinggal sebentar masuk ke dalam, nggak sampai bermenit, hilang itu, diambil oleh kera. Jadi kera ini kan gitu ya. Kera itu menggambarkan karakter dan sifat manusia itu udah mirip kera. Tidak tahu malu, tidak tahu batas halal haram, suka mencuri. Kemudian juga, ya kera juga nggak ada yang berpakaian jelas. Ya, kemudian ya sifat kera lah seperti itu, ya kan? Jadi sifat-sifat kemanusiaannya udah hilang. Mirip kera. Ini dikuatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 162 dan 166. Jadi kisah ini juga ditafsirkan lebih tegas di dalam surat Al-A'raf ya, Al-A'raf 162 ya. Coba kita lihat di 162 itu menceritakan tentang serial orang-orang apa namanya Yahudi yang ya mereka juga karena perilaku mereka itu yang menjadikan mereka kemudian apa namanya uh, diazab oleh Allah. Nanti mungkin bisa dilihat ya. Wasalhum minal qaryatin lati kanat hadiratan al-bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Jadi di sini Allah menceritakan dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri-negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang banyak yang berada di sekitarnya. Lalu mereka ikan itu kelihatan. Jadi ikan yang biasanya di dalam laut itu pada hari Sabtu hari itu ikan itu udah banyak terapung lagi kelihatan gitu dari anu. Jadi benar-benar menggoda lah, ya. Menggoda mereka. Jadi ikan itu istilahnya terapung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan itu tidak datang sebanyak itu dan tidak kelihatan. Demikianlah kami menguji mereka, ya, menguji orang-orang Bani Israel itu disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi ini nasihat pada kita. Jadi kadang-kadang orang yang berbuat fasik,
orang yang berbuat melanggar perintah Allah, itu kadang-kadang kita, orang itu sudah fasik, melanggar perintah Allah, tapi kok uangnya banyak ya, rezekinya kok gampang. Itu hati-hati. Itu namanya dalam hukum Islam itu istidraj. Jadi dilulu oleh Allah, ya, tapi itulah ujian. Ingat, ujian. Ya. Jadi ujian itu bukan dalam bentuk kesusahan saja. Ujian itu yang banyak dalam bentuk kemudahan. Justru kita harus takut ketika Allah menguji dalam bentuk kemudahan. Karena biasanya kita tidak kuat. Rasulullah mengingatkan, umatku itu kuat kalau diuji dalam bentuk kesulitan. Tapi aku takut kalau umatku diuji dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk kelapangan, dalam bentuk rezeki yang biasanya umatku tidak kuat. Rasul sendiri, Rasul yang mulia, Muhammad SAW mengingatkan. Ya. Jadi rupanya tidak selalu ya berlimpah kemudahan itu. Karena kemudahan membuat kita terlena, membuat kita lupa diri, membuat kita lupa daratan, laut, udara, dan kepolisian katanya. Sehingga banyak yang berbuat maksiat. Sekali lagi, ini nasihatnya. Nah, yang terakhir, tadabbur dari ayat ini, janganlah meremehkan perbuatan dosa. Walaupun dosa itu sepertinya biasa. Ya, tadi kan orang-orang Yahudi itu kan, apa sih, masa melanggar dikit hari Sabtu, kita kan nggak ngambil, cuman ngurungin ikan saja, ya. Tapi itu adalah dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu hakikatnya adalah tidak boleh, karena dosa itu sebetulnya adalah kamu melakukan sesuatu yang tidak mengenakan hatimu. Kan dosa itu dua definisinya. Kata Rasul, dosa itu apa sih? Dosa itu cuma dua definisinya. Jika kamu lakukan, kamu malu diketahui orang lain, dan jika kamu lakukan, itu tidak mengenakan hatimu. Kan nggak enak, karena kita udah janji kok. Sebetulnya dia mencari ikan dan ngangkap ikan di hari Sabtu itu apa sih salahnya? Kayaknya biasa gitu bagi kita ya perbuatan dosa seperti itu. Tapi ingat, itu adalah perbuatan yang tidak boleh, perbuatan yang dosa. Kenapa? Karena melanggar janjimu dengan Allah. Ini Ustaz. Jadi melanggar janji Allah adalah dosa. Melanggar janji Allah itu adalah dosa besar. Jangan kamu meremehkan janji dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ini ya penting ya. Jangan meremehkan perbuatan dosa walaupun dosa itu kecil atau menurut kita biasa. Jangan pakai logika kalau ada dosa, ya kan? Jangan diotak-atik itu. Ah, cuman gini masa sih dosa. Nah, itu suka kita. Makanya kita kemudian tenggelam dalam dosa yang lebih besar. Nauzubillah, ya. Terus kalian ayat berikutnya faja'alnaha nakalan lima baina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ini pentingnya. Maka kami jadikan yang demikian itu. Semua tadi kisah yang di atas tadi. Peringatan bagi orang-orang pada masa itu. Dan peringatan bagi mereka yang akan datang. Jadi peringatan bagi orang-orang yang hidup pada masa itu atau pada masa itu pada masa Nabi maupun bagi mereka yang akan datang kemudian. Itulah Al-Quran itu indahnya. Walaupun yang itu adalah kisah, tapi kisah itu peringatan ya bagi kalian masa dulu dan masa yang akan datang, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi peringatan kisah-kisah itu adalah ada tiga fungsinya. Pertama adalah peringatan bagi orang yang hidup pada masa itu, peringatan bagi orang yang hidup pada masa itu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di bawah itu saya berikan tadabbur dari ayat di atas adalah bahwa kisah dalam Al-Quran itu adalah benar dari Allah. Sampai Allah menggunakan kalimat taukid, walakot, dan sungguh kamu sudah pernah menyaksikan bagaimana mereka yang melanggar hari Sabtu. Dan sungguh kami sudah pernah mengikat janji kepada nenek moyang kamu, bahkan aku angkat Gunung Sinai. Jadi kisah dalam Al-Quran itu benar, para hadirin, jamaah sekalian. Makanya isi dalam Al-Quran itu hampir sepertiga itu isinya kisah. Isinya kisah-kisah umat terdahulu, kisah para nabi, dengan segala apa ya fragmen kehidupannya, kisah mereka yang taat, kisah mereka yang bandel, kisah mereka yang kufur, kisah mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah, semua diuraikan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu kisah-kisahnya benar. Ya. Kalau kisah dalam buku selain Al-Quran mungkin bisa salah, selain hadis, ya kan? Karangan.
Karena kan apa namanya? Kalau orang mengisahkan itu kan kita percaya aja karena kita nggak tahu apa ya rujukannya. Kalau kisah dalam Al-Quran ini dapat menjadi referensi, rujukan, karena itulah yang paling benar. Karena apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kebenarannya bersifat mutlak. Ya. Yang kedua, kisah dalam Al-Quran itu fungsinya dua, peringatan dan pelajaran. Peringatan bagi orang yang masih juga ingkar, peringatan bagi mereka yang ragu-ragu, peringatan bagi mereka yang kufur, peringatan bagi mereka yang mau diingatkan. Dan yang kedua pelajaran, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, pelajaran bagi mereka yang mau selamat, pelajaran bagi mereka yang tentu yang mau mengambil pelajaran, karena banyak orang yang tidak mau mengambil pelajaran gitu kan dari ini. Nah, yang ketiga ini penting, penting, penting sekali bagi orang-orang yang beriman itu untuk mempelajari sejarah yang lalu, karena sejarah itu bagaikan cermin hidup. Jadi kalau Al-Quran itu isinya sepertiganya itu adalah kisah yang lalu, sejarah. Itu maknanya orang-orang beriman itu harus mempelajari sejarah. Apalagi sejarah orang-orang yang mulia. Sejarah para nabi dalam memimpin umatnya. Sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Rasanya ya, coba hadirin, kalau hadirin ada waktu tenang gitu, bacalah Al-Quran. Coba mulai kalau berat membaca tentang yang ayat-ayat tauhid, pelajari dari sejarah. Yang paling indah untuk Anda pelajari adalah yaitu mungkin sejarah dimulai dari kisah Nabi Yusuf. Karena kisah Nabi Yusuf itu terkumpul dalam satu surah. Dan untuk kisah itu mulai sejak kecil sampai Nabi Yusuf sukses menjadi raja, sampai membangun masyarakat, sampai membawa keluarganya ke Mesir. Masya Allah itu kecil. Bahkan ada kisah rumah tangganya, ya, kisah bagaimana kalau boleh dikatakan, bagaimana kisah menjalin apa namanya kisah dalam membangun rumah tangga, kisah bagaimana digoda oleh seorang wanita, itu indah sekali. Tapi kalau membaca kisah Nabi Yusuf harus serius, waktu tenang, waktu prime time gitu ya. Nah, ini kan liburan panjang nih. Coba baca itu sejarah yang ada dalam Al-Quran. Indah sekali. Runut sekali sejarah itu. Logis, ya kan? Kita dibumbui oleh sebuah apa ya fragmen cerita yang begitu mempesona. Karena ini adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ayat-ayatnya itu kayak gini nih, kalau kita tadaburi, itu banyak poinnya. Karena saya pernah belajar dalam satu kitab namanya Kitab Majalisus Tsaniyah. Itu kalau satu ayat Anda pelajari, kata pengarang kitab itu mengutip pendapat Imam Syafi'i, itu ada lebih dari 1.000 pelajaran. Satu ayat loh, 1.000 pelajaran. Ini kan beberapa saja yang bisa saya ambil, karena saya nggak punya ilmunya gitu. Tapi kalau orang lain, kalau ulama-ulama itu, satu ayat itu pelajarannya ribu. Apalagi kalau hadirin jamaah mau mempelajari, membaca sejarah. Mulailah kalau ingin tertarik sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah dari awal masuk dalam sumur tanpa siapapun, kisah dianiaya, terus endingnya itu ending bahagia, yaitu ditemukan orang, diasuh oleh orang-orang yang menyayangi, yaitu pembantu raja yang setia, di mana suami istri itu nggak punya anak, dia jadi anak kesayangan. Ya Allah, itu fragmen kehidupan. Demikianlah ada tangan-tangan Allah pada setiap peristiwa, saudara. Dan itu sangat indah. Nampak tangan-tangan Allah itu menolong hambanya. Itu di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga berbagai upaya untuk membunuh Nabi Yusuf. Tapi kalau Allah sudah melindunginya. Kalau Allah itu menghendaki seorang hamba itu menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang baik, maka tangan Allah sendiri yang akan melindungi. Itulah kisah para nabi. Dan kisah Nabi Yusuf adalah favorit saya memang. Ya. Karena di situ pelajaran banyak sekali. Ya. Jadi ini poin penting karena di sini Allah mengatakan faja'alna hanakal dan kami jadikan kisah-kisah tadi, peristiwa tadi, kemudian pelanggaran orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu peringatan bagi orang-orang yang hidup pada masa itu dan masa yang akan datang. Siapa yang hidup masa yang akan datang? Yang kita lah. Kan kita ini orang. Ya, banyak-banyak mempelajari sejarah, terutama sejarah dari Al-Quran.
Karena Al-Quran tadi, sepertiga lebih adalah berisi kisah. Tapi kisah yang benar, bukan kisah karangan, ya, bukan legenda, ya kan, bukan dogma, ya kan. Kisah dalam kalau kisah yang buku-buku yang lain itu bisa dogma, ya, bisa karangan, karangan pengarang. Tapi kalau apalagi kemampuan kita menafsirkan peristiwa yang lalu itu manusia punya keterbatasan. Jadi kalau peristiwa yang lalu itu termasuk yang gaib urusannya, dan itu pasti yang paling baik adalah cerita yang datang dari Zat yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terakhir, ya, ayat 66 ini adalah poin penting adalah peristiwa dalam sejarah adalah cermin. Jadi sejarah itu kayak cermin hidup kita. Jadi kalau kita banyak mempelajari sejarah, ya, itu sama dengan kita bercermin dari kehidupan yang lalu. Karena kata ahli sejarah, ya, bahwa hidup ini adalah pengulangan saja. Apa yang telah dilakukan oleh umat yang lalu dilakukan juga umat yang sekarang. Jadi cermin, cermin hidup semua orang. Maka sejarah itu apa namanya, atau peristiwa yang lalu atau kisah itu ada 3 poin, ya. Untuk siapa sejarah itu penting? Untuk orang yang hidup pada masa itu, untuk orang-orang yang hidup masa sekarang dan masa yang akan datang, dan yang lebih penting, sejarah itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sejarah yang baik. Eh, Baik, untuk berikutnya insya Allah akan kita apa namanya lanjutkan ini. Mungkin untuk sementara untuk pagi hari ini sampai di sini, ya. Moga-moga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wahyu, Fadal, kalau masih ada pertanyaan atau ada tambahan mungkin malah dari Jamal. Syukron jazakallah khair pada Ustadz Profesor Insinyur Abdul Munif MSc AGR atas materi yang telah disampaikan. Semoga dengan materi tersebut dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin setelah ini akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dari jamaah sekalian yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan langsung kepada Ustadz Abdul Munif, boleh melalui chat ataupun langsung dengan menyalakan mic-nya. Fadol. Nah, Ustadz, ini ada sedikit pertanyaan dari saudara Zaina Iskandar. Ini izin membacakan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk supaya kita bisa memilih presiden yang mau meniru Nabi Yusuf alaihi salam. Masya Allah ini, Masya Allah. Ya, eh, sangat penting, ya. Pertanyaan eh, apa namanya, ini Bapak atau Ibu, ya, Zaina Iskandar, ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Memilih presiden adalah memilih pemimpin. Pemimpin bagi kaum muslimin adalah imam, ya. Ya, kalau milih imam itu ya harus kalau bisa betul. Imam itu kalau bisa me, apa namanya, eh, usahakan imam itu ya sebagaimana imam-imam sebelumnya yang soleh, ya. Imam sebelumnya siapa? Yang menjadi contoh imam terbaik ya para nabi, ya. Jadi bagus ini. Bagaimana mencontoh presiden yang meniru Nabi Yusuf alaihissalam atau yang memiliki karakter-karakter kenabian, ya. Nabi itu kan apa namanya, memiliki sifat 4, ya, yang menonjol. Yang pertama adalah sidik, ya. Nabi itu adalah mempunyai sifat sidik. Sidik itu jujur, benar, memegang kebenaran, menegakkan kebenaran selalu. Jadi sidik itu tidak hanya benar, tapi dia membenarkan juga, membenarkan Allah, ya. Membenarkan janjinya dengan Allah, ya kan. Kemudian eh, komitmen dengan Allah, ya. Jadi kita cari yang punya karakter itu, ya. Yang sami'na wa ata'na, yang mencintai Allah, terbukti dengan membenarkan, tidak memainkan, tidak bermain-main dengan ayat Allah, lalu sungguh-sungguh, ya tadi kan contohnya, ya. Kemudian juga dia apa namanya, eh,
apa namanya, eh, tidak apa ya, tidak gampang berbuat dosa, ya, tidak maksiat. Ini kenapa? Karena itu bentuk dari orang yang komitmen pada kebenaran. Yang pertama itu ya, komitmen kuat memegang kebenaran. Kemudian yang kedua, ini yang kedua pentingnya adalah imam atau presiden. Bagi kita presiden itu imam loh ya, ya. Karena memimpin ya. Nah, memimpin ke arah presiden itu kan mengarahkan ya, eh, apa namanya, menegakkan eh, keadilan, kemudian juga tapi presiden juga harus memiliki kasih sayang, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai rakyatnya, mencintai mereka yang lemah, mengangkat mereka yang apa ya, doif ya. Itu eh, apa namanya, eh, menyayangi keluarga, ya, memiliki keluarga yang indah, ya, anak-anak yang baik, itu semua adalah. Yang kedua adalah yaitu nabi atau pemimpin itu harus faton, harus cerdas, ya, harus pandai. Kalau zaman sekarang ya pemimpin itu harus punya dua fatonah itu, yaitu cerdas secara intelektual, ya, kemudian mampu cerdas secara wawasan, ya, kemudian berilmu. Karena salah satu cara pemimpin itu sebagaimana dalam Al-Quran itu kuatul ilmi wal jism, memiliki dua kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Jadi pemimpin atau imam itu harus dua. Ilmunya tinggi, ilmunya lebih tinggi, ilmunya dalam, rasikhuna fil ilmi, ilmunya berkualitas, profesional, kemudian juga mempunyai kekuatan fisik. Ya. Jangan sampai pemimpin itu pinter tapi fisiknya lemah, atau fisiknya kuat tapi ilmunya rendah. Yang parah itu kalau sudah fisiknya lemah, ilmunya remah, oh, itu parah itu. Ya, kan? Jangan di. Jadi itu karena dalam Al-Quran, ya, kuatul jism. Kenapa? Karena mereka adalah apa namanya, presiden. Yang jadi fatonah itu adalah mampu. Ini kalau di apa ya, diuraikan bagusnya. Ada bukunya Profesor Antonius Shafii, itu dia mengungkapkan dengan eh, Antonius Shafii ya. Itu beliau juga menulis bagus tentang penjabaran sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah itu dalam buku beliau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan fatonah itu adalah memiliki daya analisis, mampu membaca data, mampu memahami data-data yang ada dengan baik, dan mampu mengambil data itu dalam kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakannya itu didasarkan pada sains yang kuat. Itu juga fatonah. Jadi fatonah itu kalau makna makna sekarang itu dalam, ya, yaitu cerdas, pandai, menguasai, ya. Kemudian mampu membaca data dan menjadikan data itu sebagai eh, apa ya, dasar dalam menentukan kebijakan, sehingga kebijakan itu benar. Kemudian yang ketiga, apa, sidik, fatonah, eh, lalu amanah ya. Amanah itu ya komitmen, ya, punya komitmen yang kuat terhadap janji-janji, ya. Jadi bukan orang yang gampang melanggar janji, ya, gampang orang yang melanggar sumpah, karena itu amanah. Ya. Dan amanah ini baik amanah kepada Allah, amanah kepada rakyat, amanah kepada diri, amanah kepada keluarga. Jangan jangan lupa itu, karena amanah kita ini banyak, amanah kita ini banyak. Kalau jadi pemimpin lebih banyak lagi amanahnya, ya kan? Karena kita nggak jadi pemimpin aja amanah kita udah berat, gitu. Apalagi menjadi pemimpin. Ya, mereka yang tidak meremehkan amanah, tidak mempermainkan amanah atau janji itu, ya, dengan baik. Itu seorang eh, karena Nabi Yusuf adalah orang yang sangat Nabi Yusuf nabi yang paling memegang amanah. Kemudian yang terakhir adalah tabligh. Ya, seorang pemimpin itu harus mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berbicara menyampaikan kebenaran dengan baik, ya. Komunikatif. Terus tabligh itu juga eh, mampu berbicara dengan lemah lembut, ya, mampu mengendalikan emosi dalam menyampaikan pesan-pesan. Itu kira-kira. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam dalam kisahnya itu luar biasa, ya kan? Bagaimana beliau berdakwah ketika ada dalam penjara. Bagaimana mereka beliau meyakinkan dua orang yang masuk penjara itu, dan tetap walaupun di penjara dia berdakwah. Di penjara aja masih berdakwah. Dan alhamdulillah orang ini keluar lebih dulu menceritakan tentang kebaikan orang yang di penjara namanya Yusuf.
Bahkan Nabi Yusuf waktu itu menyampaikan juga kemampuan ilmunya, yaitu menakwilkan mimpi. Dan ternyata itu juga, wah, kalau orang pintar itu terkenal. Selalu disampaikan, oh ada orang yang mampu menakwilkan mimpi. Kebetulan raja punya mimpi. Itu kan ilmu, fatona, ya kan. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf kuat ya dalam memegang amanah. Maaf ya, Nabi Yusuf itu kan digoda oleh istrinya, eh, apa ya, penguasa yang mengadopsinya itu, yang kemudian belakangan ahli sejarah menyebutnya namanya Zulaikha itu, tapi Nabi Yusuf tahan, mampu, karena itu adalah amanah. Amanah menjadi seorang anak, ya. Amanah dipungut menjadi anak, dan dia adalah orang yang dimuliakan. Dia nggak mau, dia tahan, dia kuat menghadapi itu, ya kan. Saya kira itu ya sekilas ya, Zaina ya. Kalau diuraikan panjang ini nanti. Yang jelas bahwa empat sifat karakter kenabian itu, siapa yang di antara calon yang paling dekat dengan sifat itu, ya itulah insya Allah yang akan layak dan layak untuk kita pilih. Kenapa? Karena sekali lagi memilih pemimpin itu bukan urusan logika, tapi urusan syariat. Karena ada aturannya di dalam Al-Quran. Jadi jangan membuat kriteria pemimpin presiden itu dengan kriteria kita, ya kan? Tapi kriteria ada dari Allah, karena Allah telah menentukan kriteria seorang pemimpin. Ketika Allah mengangkat Talut melalui nabinya menjadi pemimpin Bani Israel. Mengapa Talut? Mereka kan protes. Mengapa Talut menjadi pemimpin kami? Coba para hadirin lihat lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 247 itu. Protes mereka. Mengapa Talut menjadi pemimpin kami? Apa kelebihan Talut? Ya. Nggak ada kelebihan harta. Jadi cari pemimpin itu bukan karena kelebihan harta, ya. Tapi cari yang pemimpin. Kata kata Nabi itu, Allah memilih mereka karena mereka memiliki kelebihan ilmu dan kelebihan fisik. Talut, dan akhirnya kan Talut yang bisa mengalahkan Jalut. Walaupun yang bisa membunuh Jalut itu akhirnya adalah Nabi Daud alaihissalam, yang waktu itu anak kecil. Dan Jalut itu terkapar mati bukan di tangan Raja Talut, tapi di tangan seorang anak waktu itu yang namanya Daud, yang kemudian jadi Nabi Daud, dengan menggunakan ketepelnya itu kan, dengan ketepelnya itu dia ketepel itu mata Jalut, karena di antara bagian bagian badan Jalut yang masih nggak tertutup besi cuman mata, dan pas ketepel itu satu kena mata kiri, satu kena mata kanan, terkapar dia. Akhirnya Jalut diangkat oleh Talut, mana banyak Nabi Daud diangkat oleh Talut menjadi menantu dan akhirnya menjadi raja. Wallahu alam. Itulah